Apa itu SDM? SDM adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Itu menurut Suparno tahun 2014. Nah, yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas SDM itu, yang pertama itu ada education atau pendidikan, yang kedua itu ada environment atau lingkungan. Ini menurut Kole 2014. Untuk meningkatkan kualitas SDM umumnya menitikberatkan pada pendidikan. Karena pendidikan merupakan cara terpenting untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, seperti pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas akses pendidikan tinggi, optimalisasi program Merdeka Belajar. SDM merupakan bagian penting untuk membangun integritas dan mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Maka untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi membutuhkan SDM sebagai pengelola sistem agar sistem dapat berjalan sebagai mestinya. SDM merupakan aset penting bagi organisasi karena peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain. Terdapat 3 sekolah tren. Yang pertama ada globalization, yang kedua ada urbanization, dan terakhir ada digitalization. Oke, karakteristik kompetensi manusia. Di sini kompetensi merupakan karakteristik seseorang yang terkait dengan kinerja terbaik dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karakteristik kompetensi manusia terdiri dari atas 5 hal. Yang pertama itu motif, yang kedua itu sifat bawaan, yang ketiga itu konsep diri, yang keempat pengetahuan, dan yang kelima itu adalah keahlian. Menurut Suparno 2014. Selanjutnya, penguatan kompetensi SDM. Penguatan kompetensi SDM saat ini yang harus dioptimalkan itu ada 4. Yang pertama itu kemampuan mengelola diri, pekerjaan, dan juga manusia. Lalu yang kedua itu keterampilan komunikasi. Ketiga, kreativitas dan inovasi. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan soft skill dan hard skill yang seimbang. Selanjutnya ada kemampuan mengelola diri, pekerjaan, dan manusia. Setiap orang memiliki 3 keterampilan, yaitu mengelola pekerjaan, mengelola manusia, dan mengelola diri sendiri. Berikutnya ada keterampilan komunikasi. Terdapat 5 prinsip utama dalam berkomunikasi. Yang pertama ada komunikasi adalah perilaku yang dapat dipelajari. Kedua adalah komunikasi bukan hanya masalah verbal. Ketiga, komunikasi dapat membuat perubahan drastis dalam kualitas hubungan interpersonal. Yang keempat, komunikasi yang benar membantu seseorang mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada sesuai komunikasi Anda dengan komunikasi Anda. Selanjutnya itu ada kreativitas dan inovasi. Apa yang ada dalam pikiran seseorang dalam bentuk ide, konsep maupun gagasan adalah kreativitas. Sementara ide, konsep maupun gagasan yang diwujudkan menjadi nyata adalah inovasi. Kreativitas berada dalam pikiran dan inovasi yang bermain pada keterampilan. Yang pertama itu harus bersifat konseptual, dimulai dengan analisis atas peluang-peluang yang ada. Selanjutnya itu dibuat dengan sederhana, dimulai dari skala kecil dan terarah. Dan yang ketiga itu harus dengan visi. Kreativitas dan inovasi hadir dengan visi yang tajam dan terarah. Lalu, hard skill merupakan kemampuan intelektual yang bersifat teknis, sementara soft skill adalah kemampuan yang bersifat non-teknis, berkaitan dengan kepribadian, karakter, serta kemampuan dalam bersosialisasi atau beradaptasi dengan baik dalam kehidupan. Selanjutnya ada penguatan kompetensi SDM. Berikut yang harus dimiliki SDM saat ini. 1. Good personal, positive attitude, personal organization and timekeeping, integrity and honesty, collaboration and teamwork, flexibility among other, advance your education, get organized, learn teamwork skill, and improve your communication. Terima kasih.